Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Ever. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai syarat pertumbuhan tebu dan peranan unsur hara N, P, dan K pada tanaman tebu. Pada video sebelumnya yaitu dari berbagai sumber terkait dengan syarat ataupun iklim yang dibutuhkan pada pertumbuhan tanaman tebu. Namun pada video kali ini saya akan coba membahas syarat pertumbuhan tebu dan peranan unsur haranya dari data yang disajikan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Baik teman-teman, kita mulai dari syarat pertumbuhan tanaman tebu. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, pada video kali ini saya akan coba bahas kembali. Jadi silakan teman-teman semua simak dengan baik. Artinya data mana yang bisa dipakai ataupun yang bisa dicocokkan dengan video yang sebelumnya atau video yang ini. Nah, kita mulai dari kemiringan lahan sendiri. Untuk kemiringan lahan yaitu optimalnya kurang dari 3%, sama seperti sebelumnya. Dengan toleransi maksimum 15% dengan bentuk lahan yang relatif datar sampai berombak lemah. Artinya jika kita menggunakan atau mengolah areal dengan kemiringan lebih dari 3% ataupun maksimum 15%, maka kita wajib menggunakan konsep konservasi tanah. Lalu yang kedua yaitu mulai dari kedalaman tanah olah atau sistem pengolahan tanah sendiri, yaitu berdasarkan dari data Kementerian Pertanian, yaitu dengan kedalaman efektif minimal 50 cm. Baik teman-teman, jadi jika pun lebih dari 50 cm maka itu tidak jauh ataupun lebih kurang 1 meter atau 1,2 meter. Nah, untuk tekstur tanah sendiri yaitu yang disarankan dengan tekstur lempung berpasir, lempung berdebu, atau tanah liat berpasir, liat berlempung, liat berdebu, atau tanah liat. Tergantung dengan kondisi areal atau tanah sendiri di tempat teman-teman semua. Lalu selanjutnya yaitu kemasaman tanah. Ini berkaitan dengan pH yang ada pada tanah tersebut. Nah, untuk kemasaman tanah yang ideal untuk tanaman tebu sendiri yaitu 6 sampai dengan 7. Namun masih dapat tumbuh pada pH 4,5 sampai dengan 7,5. Artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan kelas kesesuaian lahan yang kita bahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian lanjut yaitu terkait dengan kesuburan tanah. Artinya unsur hara yang dibutuhkan dalam mensuplai pertumbuhan tanah ataupun mensuplai pertumbuhan dari tebu sendiri. Beberapa unsur hara yang wajib ataupun perlu kita sediakan atau kita tambah ke dalam tanah kita yang kita gunakan untuk budidaya. Mulai dari N yaitu tersedia 1,5 ppm, terus P2O5 tersedia kurang lebih 75 ppm, K2O tersedia 150 ppm, dan kejenuhan Al sama dengan 30%, artinya tidak boleh lebih. Nah, untuk topografinya sendiri mulai dari ketinggian yaitu disarankan 0 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketersediaan air sendiri yaitu berdasarkan kebutuhan curah hujannya, yaitu yang pertama 200 mm per bulan pada 5 sampai 6 bulan berturut-turut. Yang kedua 125 mm per bulan pada 2 bulan transisi, dan yang ketiga kurang dari 75 mm per bulan pada 4 sampai 5 bulan berturut-turut. Nah, untuk pencahayaan sendiri atau intensitas penyinarannya rendah sehingga fotosintesis terhambat dan jumlah tunas sedikit atau pembentukan gula rendah. Nah, jadi ini wajib kita perhatikan ya teman-teman. Artinya pada tanaman tebu untuk
menghasilkan pertumbuhan tebu yang maksimal, maka dia membutuhkan intensitas penyinaran yang tinggi. Jadi jangan sampai tanaman tebu kita terkanopi atau tertutup oleh pohon-pohon yang lain, sehingga cahaya yang masuk itu tidak maksimal, karena akan mengganggu proses dari fotosintesis dari tanaman tebu itu sendiri. Lalu suhu udara yang diwajibkan atau yang disarankan yaitu suhu idealnya mulai dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Perbedaan suhu siang dan malam yaitu kurang dari 10 derajat Celcius, sedangkan perbedaan suhu musiman kurang dari 6 derajat Celcius. Nah, untuk kelembaban udara sendiri, yaitu kelembaban udara yang tinggi akan membentuk kabut sehingga menghalangi sinar matahari sehingga menghambat fotosintesis. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi untuk kelembaban udara sendiri maksimal dia seperti kurang lebih 30. Nah, jadi dia tidak boleh terlalu lembab. Artinya ketika dia terlalu lembab atau proses pencahayaannya kurang, maka untuk fotosintesisnya akan terhambat dan mengakibatkan pertumbuhan tebu menjadi tidak maksimal atau kerdil, atau bisa saja tanaman tebu kita kekurangan unsur hara atau kekurangan gizi. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk mengenai peranan dari unsur hara ketiga itu tadi, kita perlu mengenal fase pertumbuhan tanaman tebu. Nah, di sini ada poin penting, pada setiap fase membutuhkan unsur hara dan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu mulai dari perkecambahan dengan intensitas atau durasi yang dibutuhkan 3 sampai dengan 35 hari. Nah, untuk pertunasan sendiri atau tebu dari pertama tanam akan mulai bertunas yaitu umur 5 minggu sampai 3,5 bulan. Dan untuk proses pemanjangan batang yaitu dari umur 3,5 bulan sampai dengan 9 bulan atau 3 sampai dengan 4 ruas per bulan. Nah, 3 sampai dengan 4 ruas per bulan ini menjadi metode khusus ya teman-teman, akan saya bahas di video berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu kemasakan tebu, yaitu umur dari 9 bulan ke atas. Artinya tebu seperti yang saya sebutkan ada masa awal, masa tengah, dan masa akhir. Masa awal yaitu pada umur kurang lebih 9 bulan, masa tengah pada umur 11 sampai 12 bulan, dan masa akhir lebih dari 14 atau maksimal 15 bulan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke peranan unsur hara dari yang dibutuhkan oleh tanaman tebu itu sendiri. Nah, ini termasuk unsur hara makro juga ya teman-teman, yang disarankan oleh Kementerian Pertanian kita agar budidaya tebu yang kita lakukan bisa menghasilkan atau bisa optimal. Artinya kita bisa melakukan budidaya tanaman tebu yang berhasil dan tidak sia-sia. Nah, ketiga unsur hara makro ini sangat penting dalam pertumbuhan tanaman tebu. Nah, yang pertama akan kita bahas mulai dari nitrogen. Unsur nitrogen sangat penting untuk tebu. Secara umum, unsur nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3 dan NH14. Nah, nitrogen ini sangat berfungsi. Yang pertama itu untuk klorofil sendiri, artinya zat hijau daun. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap daun ataupun pelepah dari tanaman tebu sendiri. Lalu yang kedua, pertumbuhan daun dan pertumbuhan batang. Karena nitrogen coba menutrisi tanaman tebu mulai dari kesuburan, sehingga dalam bentuk kesuburan itu akan membuat tanaman tebu yang kita tanam menjadi lebih subur, terlihat dari batang dan daunnya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Dan positif dengan bobot tebu, negatif dengan rendemen. Artinya N ini sangat berfungsi untuk menambah bobot tebu, karena jika tanaman tebu kita subur, maka akan bertumbuh lebih besar dan tinggi, sehingga menambah bobot dari tanaman tebu itu sendiri. Namun
berdampak negatif terhadap rendemen tebu, karena dengan pertumbuhan tanaman tebu yang besar dan tinggi, maka di dalam tanaman tebu dia tidak banyak mengandung sukrosa karena dia pada masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Serta yang terakhir yaitu banyak karena dari pengaruh dari kesuburan itu tadi, maka dia akan memperbanyak tunas atau dari anakan tebu itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya sendiri, tanaman ini sangat rimbun berdasarkan peranan unsur hara yang kita berikan melalui nitrogen. Dan daun lebar, hijau, tetapi tidak tegar. Artinya tidak tegar, tidak terlalu kuat. Jadi dia melebar dan tidak kokoh. Lalu batang sukulen berair dan mudah rebah, karena dia pada masa proses pertumbuhan, dan batangnya pun yaitu tadi banyak mengandung air untuk proses pertumbuhan itu tadi. Lalu selanjutnya itu kadar gula atau sukrosa rendah. Nah, itu tadi. Untuk kekurangannya sendiri, daun menguning dari tengah, berbentuk pi dan kering sebelum waktunya. Ini ciri-ciri kalau tanaman kita kekurangan unsur atau hara nitrogen ya teman-teman, serta batang kecil atau anakan sedikit. Nah, itu tadi. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke unsur hara berikutnya, yaitu unsur hara P atau fosfor pada tanaman tebu. Nah, fosfor merupakan unsur hara yang diperlukan dalam jumlah besar atau hara mikro. Jumlah fosfor dalam tanaman lebih kecil dibandingkan nitrogen dan kalium. Tetapi fosfor dianggap sebagai kunci kehidupan atau key of life. Diserap dalam bentuk HPO4 atau sama dengan H2PO4-. Nah, di sini fosfor sendiri berguna untuk asimilasi, kemasakan tebu, pertunasan, perakaran, diameter batang dan panjang ruas, serta ketahanan terhadap kekeringan. Peranan dari unsur fosfor sendiri. Nah, untuk kelebihan, tanaman cepat berbunga. Nah, sedangkan untuk kekurangan, batang kecil beruas pendek, tunas berkurang, daun tipis, sempit, pendek, dan berwarna hijau tua kebiruan, dan kemasakan terhambat. Itu jika kekurangan unsur fosfor ya teman-teman. Jadi unsur fosfor ini lebih berperan dalam proses kemasakan tanaman tebu itu sendiri. Oke, kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu unsur K. Peranan unsur hara kalium pada tanaman tebu yaitu merupakan unsur hara esensial yang digunakan hampir pada semua proses untuk menunjang hidup pada tanaman. Kalium merupakan unsur hara utama ketiga setelah N dan P. Kalium diserap dalam bentuk ion K+. Nah, peranan kalium sendiri pada tanaman tebu khususnya yaitu mengaktifkan 50 enzim yang terlibat dalam sintesa pati dan mengurangi efek negatif kelebihan N, stimulun atau stimulasi transport gula dalam phloem atau jaringan daun, atau lanjut bersama P terhadap hasil tebu. Lanjut yaitu berpengaruh terhadap mutu nira, sintesis protein, keseimbangan elektron dalam sel, dan pembentukan gula. Nah, kelebihan K sendiri yaitu K tidak tampak karena K adalah unsur bersifat konsumsi mewah. Peningkatan kadar abu dalam nira dan gula berakibat menurunkan produksi kristal gula, sedangkan kekurangannya daun kuning keorenan atau nekrosis pada tepi daun dan ujung daun. Daun muda tetap hijau. Nah, sedangkan yang lain kekurangannya yaitu batang kecil dan lunak. Kadar gula rendah, mudah terserang hama dan penyakit. Jadi itulah ketiga unsur ataupun hara yang berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman tebu sendiri ya teman-teman. Mulai dari proses
perbanyakan anakan atau pertumbuhan tunas sampai dengan proses pemasakan tebu. Makanya unsur N, P, dan K ini sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tanaman tebu, sehingga akan menghasilkan tanaman tebu yang lebih subur dan optimal. Oke, baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Salam Petani Indonesia.